Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Dunia Bisnis TV. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang cara memulai usaha rumahan yang banyak kita temui di lingkungan kita, yaitu usaha rumahan toko sembako atau ada juga yang menyebutnya toko kelontong. Usaha toko sembako atau toko kelontong termasuk dalam jenis usaha kecil menengah atau UKM. Meskipun saat ini telah banyak toko-toko retail modern seperti Indomaret dan Alfamart, tetapi keberadaan toko sembako atau toko kelontong masih banyak yang membutuhkan. Toko sembako atau toko kelontong biasanya dibutuhkan di daerah perkampungan atau pedesaan yang masih agak jauh dari kota. Peluang usaha toko sembako masih ada kalau sobat tahu di mana lokasi yang tepat dan strategi yang tepat untuk membuka bisnis rumahan yang menjual aneka kebutuhan pokok ini. Usaha rumahan toko sembako bisa dijadikan bisnis utama atau usaha sampingan karena bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Ya, di samping bisnis utama, bisnis toko sembako ini juga cocok dijadikan sebagai usaha rumahan untuk ibu rumah tangga. Usaha rumahan toko sembako termasuk di dalam usaha kecil yang menjanjikan, karena usaha ini tidak ada matinya. Karena barang-barang yang dijual di toko sembako merupakan kebutuhan sehari-hari semua orang. Nah, sebelum kita mulai, buat sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya sobat tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih. Saya juga ingin tahu di mana sobat menonton video ini. Tuliskan nama kota sobat di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu nanti saya bisa berkunjung ke sana. Ya, suatu saat nanti. Tulis nama kotanya ya. Terima kasih. Bisnis rumahan toko sembako merupakan usaha yang bisa dijalankan dengan modal kecil maupun dengan modal yang besar, baik dalam skala kecil maupun skala besar, tergantung berapa kekuatan modal yang sobat punya. Namun tenang aja, usaha toko sembako ini merupakan usaha modal kecil yang bisa Anda lakukan dengan mudah karena bisa membuka usaha di rumah. Walaupun kelihatannya mudah, namun banyak juga yang gulung tikar atau bangkrut karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan bisnis dan perhitungan yang salah. Sebelum memulai usaha toko sembako, ada baiknya sobat mengetahui keuntungan dan tantangan apa yang ada di bisnis toko sembako ini. Keuntungan usaha rumahan toko sembako. Nah, usaha warung sembako memang memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan usaha rumahan lainnya. Yang pertama yaitu pangsa pasar yang luas, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Semua kebutuhan sehari-hari ada di toko sembako. Yang kedua, bisa dilakukan di rumah
tanpa harus membangun toko dulu. Bisa memanfaatkan ruang tamu atau teras rumah jika Anda belum ada modal yang memadai. Yang ketiga, tidak perlu repot seperti memproduksi makanan yang harus diolah. Sobat hanya perlu membeli atau kulakan barang di agen atau grosir, lalu menjualnya kembali. Yang keempat, usaha toko sembako ini tidak mengenal musim. Mau musim hujan, kemarau, musim lebaran, Natal, atau hari biasa, usaha toko sembako tetap ada pembeli. 5. Waktu yang fleksibel. Karena bisnis toko sembako ini bisa dijalankan di rumah, Anda bisa menjalankannya sambil melakukan kegiatan lain seperti mengurus anak dan keperluan rumah lainnya. Oleh karena itu, usaha toko sembako ini cocok untuk ibu rumah tangga yang ingin menghasilkan uang tanpa harus meninggalkan anak di rumah. Melihat banyaknya keuntungan dan kemudahan peluang usaha rumahan toko sembako ini, Anda bisa segera memulai dengan modal yang tidak terlalu banyak, karena kebutuhan sembako akan selalu dicari. Semua bisnis dan usaha pasti memiliki resiko. Namun, ini jangan dijadikan penghalang untuk memulai usaha. Seperti naik kendaraan, pasti punya resiko masing-masing. Justru kelemahan ini yang akan kita jadikan tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam memulai usaha rumahan toko sembako. 1. Tingkat persaingan usaha yang ketat. Kalau kita berada di permukiman padat penduduk, pasti sudah banyak sekali toko sembako atau toko kelontong yang sudah ada. Namun, semua bisnis pasti punya pesaing. Kalau kita jeli manfaatkan peluang usaha dengan baik, dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tentu hal ini tidak menjadi masalah. Belum lagi saat ini banyak sekali toko retail modern atau minimarket semacam Indomaret dan Alfamart. Namun, tidak semua barang-barang sembako bisa dijual di minimarket seperti itu. Kalau kita jeli, tentu masih ada celah. Yang kedua, harga barang-barang sembako yang berubah-ubah, naik turun. Sobat harus rajin survei harga di agen, grosir, dan berhubungan dengan sales produk yang dijual. Biasanya jika ada produk yang langka, tentu harga barang menjadi naik. Yang ketiga, pembeli yang suka berhutang. Nah, kalau pelanggan toko sembako ini adalah tetangga, warga desa, bahkan saudara yang sudah kenal dekat dengan kita, biasanya penjual merasa tidak enak jika menolak tetangga yang hutang. Namun, sobat jangan putus asa dulu. Semua tantangan usaha tadi bisa diatasi dengan pencatatan dan manajemen yang baik. Nah, langsung saja kita mengulas bagaimana cara memulai usaha toko sembako atau toko kelontong beserta tips sukses untuk menjalankannya. 1. Menyiapkan modal untuk membuka usaha toko sembako. Berapa modal yang dibutuhkan? Modal untuk membuka usaha toko sembako besarnya relatif
atau tidak sama setiap orangnya. Tergantung apakah mau skala kecil atau skala besar. Perhitungannya ada di poin-poin selanjutnya. Simak penjelasannya hingga selesai ya sob. Kedua, memilih lokasi usaha toko sembako yang strategis. Seperti kita ketahui, lokasi bisnis sangat menentukan sukses atau tidaknya sebuah usaha. Lokasi toko sembako baiknya di tempat yang strategis, berada di tengah pemukiman padat penduduk. Lebih bagus lagi jika lokasi usaha Anda di pinggir jalan umum atau jalan raya. Ini sangat bagus karena selain tetangga, calon pelanggan Anda adalah orang yang lewat di jalan tersebut. Misal sobat membuka toko sembako di rumah, usahakan warung sembako sobat dapat terlihat oleh orang yang lewat. Jika belum ada modal, sobat bisa memanfaatkan ruang tamu, garasi, atau teras yang diberi batas dengan triplek. Jika nantinya sobat sudah memiliki uang, sobat bisa tingkatkan dengan membangun toko di depan rumah sobat. Selain di rumah, sobat juga bisa menyewa atau membeli ruko. Tentu, lokasi ruko yang berada di pinggir jalan harganya lebih tinggi. Sobat harus jeli dalam melakukan perhitungan. Jika mempunyai modal yang cukup besar, sobat bisa menyewa lapak di pasar. Kalau sudah di pasar, tentu sobat jangan hanya menjual eceran, namun harus sudah bisa menjadi grosir. 3. Menyiapkan perlengkapan dan peralatan toko sembako. Peralatan yang perlu dipersiapkan untuk membuka usaha toko sembako antara lain adalah meja, etalase, rak, timbangan, kalkulator, box untuk menyimpan uang, alat tulis untuk mencatat. Perlengkapan di atas memiliki harga yang berbeda untuk masing-masing daerah. Siapkan saja kurang lebih 2 juta untuk membeli perlengkapan tersebut. Coba sobat mengatur letak rak, meja, dan etalase dengan rapi. Saat ini konsumen lebih suka dengan sistem swalayan atau mengambil barang sendiri, seperti di Indomaret atau Alfamart. Jika tempat usaha sobat memungkinkan, cobalah atur seperti itu ya. 4. Mencari grosir sembako atau distributor sembako. Sobat bisa mulai berkunjung ke beberapa grosir, minimal 3 tempat. Pilihlah grosir dengan harga yang paling murah. Hal ini penting karena nantinya sobat dapat menjual kembali barang dagangannya dengan harga yang lebih murah dari toko sembako pesaing. Jika sobat ingin mendapatkan harga yang lebih murah, kalau bisa sobat menjalin kerjasama dengan distributor langsung. Contoh grosir yang lumayan lengkap adalah Indo Grosir. Sobat juga bisa memanfaatkan diskon besar-besaran yang diadakan oleh minimarket modern seperti Indomaret, Carrefour, Hypermart. Biasanya harga diskon mereka bisa lebih murah daripada harga grosir. 5. Membeli atau kulakan barang-barang yang wajib ada di toko sembako. Apa saja barang yang harus ada saat baru memulai usaha toko sembako? Berikut ini
barang yang harus ada saat sobat baru memulai usaha toko sembako. Beras beli 3 kintal, gula 30 kilo, minyak goreng 30 liter, teh, kopi, dan aneka minuman lainnya, aneka sabun cuci, sabun mandi, dan sampo, telur ayam, snack atau makanan ringan, aneka macam rokok, gas LPG, galon aqua. Kita asumsikan sobat bisa menyiapkan uang 3 juta untuk belanja awal barang-barang tersebut. 6. Memberikan harga jual barang-barang di toko sembako. Sobat bisa menaikkan harga antara 5-10% untuk produk-produk yang mudah terjual. Tentunya lihat juga harga pesaing kita ya. Jangan sampai terlalu mahal. Kalau bisa untuk awal-awal harga kita lebih murah dari toko kelontong yang lain. Hitung-hitung sebagai promosi. Ini adalah cara yang digunakan untuk menarik pelanggan di awal pembukaan toko. Jangan mencari untung dulu ya, tapi carilah pelanggan. Setelah mempunyai pelanggan, baru sobat bisa menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. 7. Promosi. Beritahu saudara, teman-teman, tetangga, dan warga sekitar. Sobat bisa memberikan info di media sosial sobat, posting di Facebook, update status di WhatsApp, kasih harga promo. Ini penting sekali. Semakin banyak orang yang tahu, maka semakin ramai toko sembako sobat. Jika kita asumsikan sobat tidak perlu membangun atau sewa toko untuk membuka usaha toko sembako, modal awal yang dibutuhkan yaitu tadi perlengkapan senilai 2 juta. Lalu belanja barangnya sekitar 3 juta. Jadi total modal awal untuk membuka usaha toko sembako ini adalah 5 juta. Baik sobat, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana cara memulai usaha toko sembako atau toko kelontong. Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga memberikan manfaat buat sobat semua. Buat sobat yang ingin bertanya atau mau memberikan kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Like jika suka dengan video seperti ini. Saya ingatkan lagi buat sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya sobat tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sekali lagi, saya juga ingin tahu di mana sobat menonton video ini. Tuliskan nama kota sobat di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu saya bisa berkunjung ke sana suatu saat nanti. Tulis nama kotanya ya. Terima kasih. Jika sobat punya Facebook, sobat bisa like fanpage Dunia Bisnis TV di Facebook. Tonton juga video inspirasi bisnis lainnya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat sobat-sobat semua. Sukses untuk sobat bisnis semuanya. Wassalamualaikum.